Kita gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan, haleluya, untuk sungguh-sungguh ya, mencari Dia sampai mendapatkan, menjamah Dia, haleluya, sehingga kehidupan kita, haleluya, pulang dari tempat ini membawa kekuatan, penghiburan, pertolongan, kemenangan yang luar biasa, haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan, ya Allah, Engkau kerinduanku. Kerinduanku selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Di tempat kudus dan melihat kemuliaan-Mu, ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu dan dapati kekuatan baru, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku,
Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, memberi pertolongan kepada kami, memberi penghiburan kepada kami, memberikan kesembuhan dari yang sakit. Haleluya, 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 puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur, 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 haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kalau kita pada pagi hari ini diberikan cuaca yang baik, haleluya, semalam hingga saat ini, sehingga kita bisa beribadah kembali. Ini semua karena kasih karunia, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Terlebih kalau kita mendapatkan kekuatan kesehatan, haleluya, haleluya. Ini juga satu berkat yang sangat luar biasa, patut kita syukuri. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dalam pagi hari ini kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Haleluya, merindukan firman Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita di dalam setiap masalah, persoalan, kebutuhan, dan segala macam apa yang kita harapkan itu ada dalam firman Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita undang Roh Kudus supaya Dia hadir tempat ini, menjamah kami, melawat kami, dan kami juga datang menjamah Dia. Haleluya, sehingga kami mendapatkan kekuatan baru. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa, haleluya, dengan banyak problem masalah diberi kekuatan untuk tetap percaya bahwa firman Allah itu hidup dan sanggup menolong kita semua. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita cari wajah Tuhan, kita pandang Yesus dan kita jamah Dia. Haleluya. Haleluya. Ya Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwa rindu Engkau. Ku memandang di tempat kudus dan melihat kemuliaan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamalah kami Tuhan, kami mau lebih mendekat kepadamu. Bapa di surga, inilah kerinduan kami untuk melekat kepada Tuhan, seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar, sehingga kami bisa berbuat sesuatu oleh karena pertolongan Tuhan. Kami bisa berbuat lebih lebat lagi di tahun 2022 ini karena kami melekat pada pokok anggur yang benar. Terima kasih Bapa, dan apa saja yang kami pohonkan, yang kami pintakan kepadamu, haleluya, pasti Engkau dengar dan Engkau menjawabnya, sebab kami lekat dengan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, Kau sucikan kami kembali, kuduskan kami kembali Tuhan oleh darah-Mu, sehingga kami Engkau layakkan untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, urapi kami semua, urapi tempat ini dengan hadirat Allah dan kuasa Allah, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah, kuasa Allah melawat kami, memenuhi tempat ini, memenuhi hati jiwa roh kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri, kita naikkan satu pujian. Terima
di tahun 2022. Mari kita mau berseru dan berserah, berharap terus sama Tuhan. Karena kita tidak bisa menghindari badai yang menerpa hidup kita. Tapi reaksi kita terhadap persoalan yang hadir dalam hidup kita akan menentukan apa yang terjadi ke depannya. Mari kita mau tetap menomorsatukan Tuhan, karena Tuhan lebih besar daripada masalah persoalan kita. Amin Bapak Ibu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang setuju kita katakan amin.
kita mau siapkan hati, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Jangan sesali keadaannya.
kami percaya waktu indah, waktu Tuhan, waktu yang tepat. Haleluya, haleluya, Dia tak pernah terlambat menolong kita. Haleluya, haleluya. Tambah iman percaya kami, tambah ketekunan ketaatan kesetiaan kami kepada janji firman-Mu Tuhan. Haleluya, sebab firman-Mu jangan amin. Haleluya, Kau tak pernah berdusta. Haleluya, haleluya, firman-Mu hidup dan kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang kekal. Haleluya. Allah yang berjanji, haleluya, dan menepati janjinya. Janji Tuhan teruji, haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga janji Tuhan tidak mungkin berdusta. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kebenarannya selalu kami dapatkan. Haleluya, kebenarannya selalu nyata dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Haleluya, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, disediakan bagi orang yang percaya dan mengasihi Tuhan menurut firman-Nya, melakukan seluruh kehendak-Nya. Janji-janji Tuhan yang begitu banyak itu pasti ditepati satu persatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Engkau pakai seluruh kehidupannya, semakin hari semakin berkenan. Kau berkati rumah tangga, usaha pekerjaannya, Engkau berkati semua, haleluya, sehingga berhasil untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati guru-guru sekolah minggu dan anak-anak didiknya Tuhan. Jamah berkati, urapi, sehingga anak-anak ini boleh mengerti kebenaran firman Allah dan semakin bertumbuh mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan sejak kecil sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan Roh Kudus dan hikmat Allah, kuasa Allah, kekuatan Allah untuk menangkap firman-Mu, haleluya, dan melakukan seluruh kehendak Tuhan, sehingga firman Allah itu yang hidup itu menjadi kehidupan kita semua dan membuahkan buah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah masuk minggu yang kedua, tahun yang baru. Haleluya, haleluya. Kita tidak mengetahui dengan tepat bagaimana keadaan nanti tahun 2022 ini, tapi yang tetap harus kita lakukan yaitu tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Sebab ya, firman Allah sudah mengatakan bahwa kita ini ya saat ini masuk masa yang sukar, ya, zaman yang sukar. Haleluya. Sesuai 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Haleluya. Nah, dalam keadaan sulit sukar ini, ya, itu bisa membuat orang jadi lemah, ya. Semangatnya lemah, imannya bisa lemah, ibadahnya kendor, mungkin sudah, apalagi kalau mungkin ya kita masih bersyukur kita bisa bertemu muka, ya. Mungkin kalau lewat YouTube ya itu lebih membuat kita malas, ya toh. Kok sepertinya lihat TV gitu ya. Lain saudaraku ya. Waktu kami sekeluarga ada ibadah Natal di pusat, ya. Kami bisa hadir, ya, haleluya. Ya, suasananya lain saudaraku ya. Ibadah lihat TV sama seperti ini lain. Seperti langit dan bumi, ya. Jadi saudaraku, mari kesempatan kita untuk bisa berhadapan muka ini tidak tahu sampai kapan, ya. Kita gunakan sungguh-sungguh, ya. Haleluya. Jadi sebab segala sesuatu dalam dunia ini ya tidak bisa
diprediksi dengan tepat, ya. Seperti cuaca, ya, tidak bisa diprediksi dengan tepat, kadang-kadang bisa meleset, ya. Haleluya. Sebab itu saudaraku, mari biarlah zaman yang sulit sukar ini, ya, kita tetap kuat, haleluya, dengan macam problem-problem, ya, dari rumah tangga, pekerjaan, masalah anak, masalah keluarga, pernikahan, ya, juga pelayanan juga demikian, ya. Pelayanan itu juga, ya, kalau kita tidak terus melekat sama Tuhan, itu bisa jadi lemah, ya, bisa jadi lemah menghadapi, ya, jemaat yang modelnya begini, ya. Wah, itu kalau tidak kuat di dalam Tuhan, ya, tidak melekat di dalam Tuhan, ya, bisa lemah dan putus asa. Haleluya. Apalagi, ya, serangan-serangan dari iblis, pekerjaan kuasa kegelapan, ya, baik untuk hamba Tuhannya juga untuk kita semua, ya. Jadi masa sulit, masa sukar ini, haleluya, kita bisa atasi, ya, bersama-sama dengan Tuhan dan bersama dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pagi hari ini kita akan melihat satu ayat, ya. Judul firman Allah pada pagi hari ini, bersemangat, ya, bersemangat. Haleluya. Ya, ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 9 Januari 2022. Haleluya, bersemangat, ya. Haleluya. Kita nanti akan melihat, ya, semangat itu, ya, dari mana kita peroleh, ya, dan bagaimana kita bisa terus bersemangat. Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah, ya. Jadi saudaraku, ya, orang kalau dia terus bersemangat, ya, itu harus ada motivasinya, ya, punya keyakinan, haleluya, punya pengharapan, ya, itu bisa bersemangat, baik secara rohani, secara sekuler, ya, itu bisa bersemangat, punya keyakinan, punya arah tujuan yang tepat, ya, itu bisa bersemangat, ya, haleluya. Tapi kalau kita tidak punya tujuan yang tepat, arah yang benar, ya, akhirnya apa? Ya, biasa-biasa aja, ya, jadi lemah, ya, haleluya. Jadi orang yang bersemangat, ya, tentu sebagai orang percaya, semangat kita itu semangat yang dari Tuhan. Tapi perlu juga diingat, semangat itu bisa timbul dari diri kita juga, haleluya, ya. Teristimewa semangat-semangat, ya, secara sekuler, ya, umum, ya. Saya ingat kalau waktu saya masih muda, ya, saya itu kepingin jadi juara maraton, ya, lari jarak jauh. Nah, saya yakin saya bisa juara, ya. Jadi saya punya motivasi, keyakinan saya bisa juara. Nah, untuk bersemangat itu bagaimana? Selanjutnya, mulai latihan, ya. Jadi kalau Agustus itu lomba, mulai Januari seperti ini mulai latihan, ya. Pertama jalan kaki, ya, kemudian agak cepat sedikit, kemudian mulai lari, ya, lari pelan-pelan, ya. Ya. Itu terus dilakukan, ya, mungkin seminggu tidak tiap hari, tapi seminggu mungkin 2 kali, ya. Nah, teman-teman saya ajak, ya, sulit bangunnya. Wah, akhirnya apa? Ya, saya lari sendirian, saudaraku, ya. Sampai begitu, ya, saya lari dari tempat saya waktu itu sampai dari Imam Bonjol sampai ke Wonokromo, di mana, sampai bukan Wonokromo, sampai di kebun binatang. Itu PP, ya, tiap latihan PP, ya. Nah, makin hari makin tambah cepat langkahnya, ya. Misalnya biasanya PP itu 1 jam, ya, ditambah lebih cepat lagi sampai bisa setengah jam, ya. Nah, begitu pertandingan, bagaimana? Saya menang karena ada semangat. Saya juara 1, ya. Nah, sebaliknya apa? Tahun depannya, ya, tahun depannya saya bersemangat cuma di angan-angan. Ini, ya. Semangat itu macam-macam, ya, di angan-angan, di pikiran, wah, aku kepingin gini, aku mau gini, itu jangan-jangan.
tapi tidak ada tindak lanjutnya, itu tidak ada gunanya. Tahun depan saya pikir, wah tahun lalu saya juara kok, mosok tahun ini saya kalah. Tidak latihan, saudara. Sama sekali tidak latihan. Apa jadinya, saudara? Ya. Semangatnya tetap ada, ya, untuk jadi juara, tapi fisiknya tidak kuat. Lari satu putaran, ya, satu putaran kaki ini rasanya mau putus, jantung ini ndrodok panas sampai mau meledak. Keok putaran pertama, betul-betul mempermalukan. Siapa yang malu? Saya sendiri. Tahun lalu juara saya keok, satu kali putaran geblak, yaitu karena tidak latihan. Nah, saudaraku, jadi kalau kita ini, ya, mau masuk surga, ya, tidak bisa semangat. Aku tak semangat hari ini, besok sakarpe tidak. Harus terus continue, amin. Harus terus, ya. Seperti, ya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Itu bersemangat bukan asal ibadah datang, tidak. Dari jauh hari sudah merindukan, apalagi ibadah kita ini cuma seminggu sekali, ya toh. Dari misalnya sekarang Minggu, besok mulai Senin, itu kerinduannya sudah apa? Di minggu depan. Bagaimana saudara? Minggu depan urusan buri, biasanya orang ngomong gitu. Lah apa dipikirin mau ibadah, sik suwi ya. Tapi orang yang kerindu cinta Tuhan, saat ini ibadah, merindukan besok cepet-cepet dan minggu lagi. Amin. Itu orang yang bersemangat. Tapi orang tidak bersemangat, wis. Ya. Jadi ini semangat yang patah, ya. Siapa yang dapat menanggung? Orang lain? Tidak. Diri kita sendiri. Hamba Tuhan mungkin memberitahu, ayo jangan lupa ibadah, ayo kamu tak bantu doa ya. Cukup sampai di situ. Tapi semangat, kekuatan timbul dari siapa? Diri kita sendiri. Balik ke kita. Ya. Jadi kalau saat ini ibadah, minggu depan ibadah, kita harus punya kerinduan. Ya. Sudah punya kerinduan mulai sekarang. Mudah-mudahan, ya, bukan mudah-mudahan, kita yakin minggu depan masih bisa ibadah tatap muka kembali. Amin. Kadang-kadang ini COVID, ya, bisa mulai naik, ya. Ya, kalau saya juga dari istri saya di Australia itu naik sampai berapa, mah? 40.000 Australia di tempatnya Deon. Ya. Nah, kita sekarang mungkin di sini, ya, cuma berapa, tapi itu, ya, kita tidak tahu itu betul-betul atau asal-asal. Ya, kita tetap waspada. Nah, itu juga bisa kembali menyerang, ya, yang lengah, yang tidak bersemangat, ya, yang tidak sungguh-sungguh. Ya, mungkin masker dia buka, ya, kemana-mana tidak pakai masker, tidak jaga jarak, ya, mulai, ya, karena situasinya sepertinya aman, ya, mulai sembarangan, ya. Akibatnya apa? Bisa meludak lagi. Ya. Jadi mari, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, ya. Tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau orang semangatnya sudah patah itu sulit, untuk balik pulih kuat itu sulit, ya. Memang bisa didorong, ditolong oleh saudara seiman, didoakan, ya. Tapi yang lebih penting dari dirinya sendiri, ya. Saya ingat waktu kaum muda, ada seorang yang usahanya itu zaman dulu itu, ya, kira-kira 20-30 tahun yang lalu, ya. Orang ini jual beli emas, ya. Bukan emas gram-graman, sak cuil, bukan. Kilo-kiloan, ya. Nggak tahu punya berapa kilo emas, ya. Kemudian ditipu oleh orang, hilang, langsung, ya. Karena dia belum kenal Yesus, ya. Itu emas andalannya, uang sandarannya. Begitu uangnya hilang, emasnya hilang, geblak, putus asa, stres, mau bunuh diri, ya, mau bunuh diri, ya. Kemudian, ya, adik ipar saya, ini keluarganya daripada adik ipar saya, kemudian, ya, kita diberitahu hamba-hamba Tuhan, ya, kaum muda, ketua kaum muda diberitahu, kita ke sana, ya, tiap minggu kita besuki, kita doakan, ya, bersama-sama, kita berikan nasihat, ya, firman Allah, ya. Puji Tuhan, ya. Entah berapa lama saya lupa, ya, orang ini pulih kembali, ya.
bahkan bisa ke gereja. Amin. Kemurahan Tuhan, ya. Nggak jadi bunuh diri, nggak mau keluar dari kamar, stres berat, nggak mau keluar. Minum obat itu kalau nggak dijaga mau dihabiskan 1 botol. Kepengin mati dia, karena hartanya hilang. Ya, haleluya. Jadi dengan doa, ya, dengan ketekunan, akhirnya orang ini semangat, ya. Dan sekali lagi bukan karena kita, karena Tuhan masih berbelas kasihan kepada orang ini. Dan Tuhan pakai kita hanya sebagai alatnya saja. Dan Tuhan sendiri berbicara kemudian kepada orang ini, menguatkan, ya, membuka hatinya untuk percaya kepada Yesus, harta yang kekal yang tidak bisa dicuri orang. Ya, nah semangatnya timbul, puji Tuhan, ya, sehingga seluruh keluarganya dimenangkan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, ayat ini seperti dikatakan Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, ya. Haleluya. Amsal 17 ayat 22. Jadi saudaraku, mari kita bergembira bukan karena uangnya banyak, ya. Kita bergembira bukan karena, ya, perkara-perkara dunia ini. Kita bergembira karena Kristus, karena kita punya Yesus, kita punya juru selamat, ya. Dia sanggup menolong kita, ya. Hari lepas hari Tuhan pelihara kita. Jadi tidak perlu, wah, kalau aku punya simpenan banyak aku baru berkorban, punya simpenan banyak aku harus baru memberikan persembahan. Kalau aku punya simpenan banyak aku baru bisa bergembira. Itu keliru semua, ya. Tidak ada apa-apa pun, ya. Semua bahkan habis kosong pun, ya. Kita bisa tetap bersukacita bersama Kristus. Itu kuncinya di situ. Haleluya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Haleluya. Nah, saudaraku, kita masuk bagian yang pertama. Ini saudaraku, ya. Jadi aslinya keadaan manusia itu, ya, keadaan manusia saudara dan saya ini aslinya itu sangat lemah, ya. Haleluya. Tidak ada apa-apanya kita ini, ya. Haleluya. Sebab dikatakan Yohanes 6 ayat yang ke-63 seperti ayat ini mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Daging itu bukan daging di pasar, saudara, ya. Maksudnya daging di sini nih tubuh kita ini loh, daging, ya. Tapi dalamnya ada rohnya, ada roh Allah. Ada orang percaya ini, ya, tubuh daging ini, tapi dalamnya ada roh Allah, ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan itu firman Allah, itu perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman yang dikatakan, yang disampaikan, kita pelajari pada pagi hari ini, itu roh dan hidup. Ya, haleluya. Kalau kita tidak percaya, ya, maka ya firman yang dikatakan, yang disampaikan, yang kita dengar ini tidak ada gunanya. Jadi firman yang mati, ya, firmannya tetap hidup. Tapi apakah kita percayai? Kalau kita percayai bahwa maka firman yang ada dalam hati kita itu firman yang hidup. Kalau kita tidak percaya firman, ya, berarti kita tidak memiliki firman yang hidup, ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak ada gunanya. Haleluya. Jadi kalau orang bisa bersemangat, ya, di dalam dunia ini, ya, oh kerjanya setengah mati, ya, oh semangatnya antusias sampai berhasil, ya. Tapi kalau sampai dia tidak punya roh Allah, tidak punya firman Allah, ya, itu dikatakan sama sekali tidak ada gunanya. Walaupun uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, pabriknya banyak, hidupnya tetap tertekan, stres, merasa kurang terus, tidak merasa puas, ya. Mungkin saudara seringkali mendengar tentang itu orang kaya raya yang keliling dunia naik kapal pesiar, ya. Kalau keliling dunia itu tidak bisa naik pesawat, saudaraku, ya. Namanya keliling dunia itu pakai kapal pesiar. Jadi bisa berhenti di mana-mana bisa. Kalau pesawat mungkin tidak bisa, ya. Pesawat hanya bisa berhenti di tempat tertentu yang ada lapangannya,
lapangan untuk mendarat. Tapi kalau kapal di setiap manapun ada laut, dia bisa berhenti di situ, ya, asal tidak dangkal. Ya. Nah, orang ini keliling, ya, dari Amerika puter. Di Amerika itu ada patung Liberty, ya. Dari situ mulai berawal puter kembali ke situ lagi, ya. Dia kurang puas, uangnya banyak saudaraku, ya, lebih. Besok ada tour lagi keliling dunia, berangkat lagi dia sampai 7 kali mungkin atau sampai 10 kali berangkat. Karena dia tidak percaya Tuhan, dia tidak dapat kepuasan, tidak dapat firman yang hidup, ya. Rohnya mati. Akhirnya apa? Terakhir kalinya dia puter. Dia bawa pistol. Orang kaya, orang Amerika itu kan gampang punya semua, bisa beli pistol, ya, beli senjata api, macam-macam bisa beli di sana, ya. Akhirnya apa? Dia ambil pistolnya, dia tembak kepalanya sendiri. Dia mati, bunuh diri, ya. Jadi saudaraku, semangat dalam dunia ini hanya berhenti, ya, sampai di situ saja, ya. Tapi semangat Tuhan itu membawa kita kepada hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Jadi daging ini saudaraku, ya, daging ini harus dimatikan, ya. Roma 8 ayat yang ke-8 dikatakan daging tidak mungkin berkenan, ya. Jadi daging ini tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Daging ini tidak mungkin bisa memuaskan kehidupan kita. Haleluya. Orang, ya, yang hidup dalam daging tidak pernah puas, ya. Punya ini kurang, punya itu masih kurang baik. Ada yang baru lagi, kepingin baru lagi. Ada yang lebih besar, kepingin yang lebih besar lagi. Itu manusia, tidak ada habisnya. Mata manusia tidak pernah puas, ya. Itu dikatakan dalam kitab Pengkhotbah, ya. Mata manusia melihat, perutnya, mulutnya itu tidak pernah puas, ya. Kita lihat kalau orang duitnya banyak, ya. Hari ini makan di sini, besok makan di sana, besok naik pesawat ke ada di mana baru naik pesawat, loh, sampai di situ sudah dibelani naik pesawat. Nah, kalau kita cari makan naik pesawat, besok gak makan setahun, ya loh. Tapi orang yang limpah, berangkat sekarang Singapura. Nah, sekarang Singapura sih 1 hari cuma berapa jam sampai sana, makan pulang, saudaraku. Awak dewe gak enak Singapura, ya. Dapur gak beluk katanya, ya. Haleluya. Nah, mereka tidak pernah puas. Model baru lagi keluar. Wah, itu ayo kejar, ya. Ya, jadi saudaraku, keadaan manusia seperti itu. Yohanes 3 ayat yang ke-6 dikatakan daging tetap daging, ya. Jadi semangat daging ini tidak bisa, ya. Langgeng tidak bisa. Daging tetap daging. Ya. Kalau roh itu tetap roh. Sebab itu mengapa anak Tuhan harus tumbuh terus percayanya sampai mengenal Yesus, ya, sampai bertemu Yesus. Itu nanti mengalami lahir dari roh, lahir dari Allah. Baru itu, ya, bukan daging lagi tapi roh kita, ya, yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita bisa bersemangat di dalam Kristus. Haleluya. Semangat yang abadi itu hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan itu tidak otomatis terus semangat, saudaraku, ya. Memang perlu dipelihara, ya, seperti tadi saya ilustrasikan tentang lari maraton tadi, ya, terus berlatih, ya. Kita dihadapkan bangun tidur, istilahnya orang bilang melek moto iki maneh, melek moto iku maneh. Lama-lama bosan enggak? Siapa di sini orang enggak pernah bosan? Tiap pagi sego pecel. Gua kalau sekali 2 kali enak. Saulan sego pecel. Ada di sini yang makan sego pecel saulan, nggak ganti-ganti yang lain, dan nggak belenger. Ada? Nggak ada, ya. Dunia ini membosankan memang, ya. Tanpa roh Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, semuanya itu membosankan, menjenuhkan. Itu sudah ditulis dalam Ayub, Pengkhotbah, ya. Pengkhotbah mengatakan itu. Pengkhotbah ini siapa ini, anaknya Daud, Soleman tuh kayaknya amit-amit, tapi dia sudah menjajaki semuanya, ya. Tanpa roh Tuhan semua sia-sia. Ya, haleluya. Tidak pernah puas. Keinginan daging, keinginan mata tidak pernah puas.
ya. Jadi kita harus ini terus tumbuh lahir baru sampai ya kita lahir dari Allah. Allah itu roh, artinya apa? Lahir oleh roh Allah. Roh Allah itu memenuhi kita dan kita pelihara, kita tumbuhkan terus dengan taat firman Allah. Tumbuh terus, haleluya. Bukan berarti kalau sudah penuh roh Allah terus tidak boleh ngelencer, tidak boleh refreshing, boleh saja. Tapi kebahagiaan kita nomor satu bukan di situ. Ya, ada uang banyak mau nginep ke mana Tretes ke Malang, ya 3 hari seminggu boleh aja kalau punya uang. Ya. Tapi bukan itu, ya kebahagiaan kita, bukan itu, ya motivasi kita untuk bersemangat, ya. Tetapi haleluya, bersemangat kita itu karena Kristus. Roh Allah, firman Allah ada di dalam kehidupan kita, sehingga tiap kali kita kemanapun ya dengan Yesus ya ada semangat, haleluya, ada kuasa roh Allah, haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi daging ini memang penuh kelemahan ya, tapi kita tidak mau nuruti daging terus. Matius 26 ayat 41b dikatakan ya, roh itu penurut, daging itu ya penuh kelemahan. Di situ tentang berjaga berdoa ya. Kadang mau doa, mau baca firman Allah, aduh rasanya kok berat ya, rasanya kok enggak ada waktu. Tapi kalau yang lain-lain ada waktu. Nah ini aneh saudara ya. Karena apa? Masih digandoli daging. Ya. Apa kalau orang sudah lahir dari Allah ya, dipenuhi roh Allah ya, itu daging ya, bisa dikalahkan. Ya, jadi gak nuruti ini terus ya. Kita nuruti ya kehendak Tuhan. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Yang kedua, ya lanjut. Hanya Allah yang kuat. Ya, ini gambarnya tangan memegang seperti tali, ya, tali yang besar itu tali yang kapal gitu ya. Haleluya. Demikian firman Allah, hanya Allah yang kuat. Yesaya 40 ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Allah kita itu kuat ya, tidak pernah ya lelah, tidak pernah lesu ya. Ada problem ya waktu Yesus di dunia, problemnya banyak, sak tumpuk, kemana-mana diincar oleh orang Farisi ahli Taurat, mau dibunuh ya, diancam begini-begini ya. Nah kalau kita ini hidup seperti itu, diancam, ya, diteror, ya, itu lama-lama bisa jadi lemah, bisa putus asa, bahkan bisa bunuh diri. Ya. Ada orang yang diteror, ya, rumah tangganya, mungkin masalah pekerjaannya, ya, diiri orang, kepingin dijatuhkan, ya. Nah itu kalau tidak punya Tuhan, ya, akhirnya ya bagaimana? Mungkin dari pekerjaan yang sudah enak, sudah mapan, karena dia tidak kuat diteror, dia mengundurkan diri. Ya rugi, saudara. Justru orang Kristen menghadapi seperti itu, ya harus terus bersemangat, harus lebih dekat kepada Tuhan. Ya, sebab di dunia ini ya banyak orang yang ya jahat, saudara. Ya, kelihatan orang sukses, ya iri, ya ingin dijatuhkan. Kelihatan rumah tangga yang bahagia, ingin dihancurkan, ya. Dan macam-macam saudaraku ya. Jadi kita harus melekat kepada Tuhan, Allah yang kuat, haleluya, Allah yang kekal ya. Jadi kalau kita andalkan manusia, Yeremia 17 ayat 5-6 ya, itu bukan bagian kita ya. Istri saya sering menyampaikan itu, Yeremia 17 ayat 5-6, jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan. Haleluya. Ayat itu dihafal, Yeremia 17 ayat 56 dan 78. 78 itu bagian kita ya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Akarnya merambat sampai ke dalam air, tidak pernah bisa mati. Itu pohon itu hidup terus dan berbuah terus. Itu gambaran apa? Seperti kita. Kalau kita ditanam di bait Tuhan, kita ini mau ditanam di rumah Tuhan, kita mau nurut firman Allah, itu baca firman Allah, berdoa, hidup dalam kebenaran, itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Di depan rumah saya dulu, ya, ada satu pohon bougainville, ya.
pohonnya kecil. Ya. Nah, waktu musim panas, musim apa, semuanya itu rontok kering, dia tetap daunnya hijau. Loh kok bisa? Kenapa? Karena di sampingnya pohon ini, ya, ada saluran PDAM, ledeng ya, orang lama bilang ledeng itu, ada yang bocor di dekatnya pohon ini. Kemudian terjadi sedikit kubangan, itu ada airnya keluar. Nah, itu sumbernya di situ. Dia tertanam di tepi aliran sumbernya air. Kalau begitu PDAM-nya dibenahi, sudah tidak bocor lagi, mampet, ya semua musim kering dia ikut kering. Nah, jadi saudaraku itu, ya. Mari kita ini mau tinggal di dalam Tuhan, ditanam di bait Tuhan, sehingga kita bisa berakar, berbuah. Haleluya. Dalam kehidupan ini, ya, semua orang mengalami penderitaan yang sama, ya. Haleluya. Menghadapi situasi seperti ini, ya. Dan waktu kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, ya. Katanya waktu mulai COVID-19 tak masuk tahun 20, ya, 21, katanya Tuhan mau datang. Loh sekarang COVID kok, ya, minggat. Apa Tuhan nggak sido datang? Bagaimana, Saudara? Nggak jadi datang? Itu satu pertanyaan yang besar. Tapi kita yang pegang firman Allah, kita tetap percaya Tuhan sudah waktunya Dia akan datang kembali. Itu bisa membingungkan, bisa menggoyahkan iman, ya. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, ya, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri petunjuk, Tuhan beri iman, ya. Seperti siapa? Seperti Nuh. Waktu bangun batra itu tidak cukup 10 tahun, ya. Dan tidak dikerjakan sendirian, orang banyak yang ngerjai, ya. Sudah selesai, apa langsung air bah itu datang? Tidak. Kalau Tuhan belum mengomandokan, memberitahu sama Nuh, ya tidak turun hujan itu. Ditunggu-tunggu, ya. Memang kita tidak membaca di situ Nuh setelah baterainya selesai nunggu berapa tahun lagi, ya. Itu saat menunggu itu, kalau Tuhan itu masih punya planning agak panjang, 5 tahun lagi, ditunggu-tunggu sama Nuh. Tuhan, jari ini arep dihujani sama air bah. Ini sudah setahun kok, gak ada apa-apa ini. Ya, itu bisa melemahkan. Ya. Tapi kalau orang itu tetap percaya sama Tuhan, ya, tadi kita sudah nyanyi, Tuhan membuat segala satu indah pada waktu. Tetap percaya. Dan betul, Tuhan itu, ya memang kita tidak bisa ngatur Tuhan, ya. Kita tidak bisa ngatur Tuhan. Oh cepat Tuhan, tidak bisa. Kehendak Tuhan yang jadi. Sakit minta cepat sembuh, oh jangan, ya. Kalau orang sakit flu, ya, uangnya banyak, ke dokter minta suntik supaya cepat sembuh. Tapi itu tidak baik, itu tidak benar, itu tidak sesuai jalurnya, ya. Sakit flu, sakit apa, sariawan, itu semua ada waktunya. Seminggu selesai, seminggu tanpa diobati, ya. Nah, kalau diobati terus ya bisa cepat, tapi ya efek sampingannya tidak diprediksikan, ya, bisa bahaya, ya. Langsung sembuh, langsung kerja, wah itu tahu-tahu nanti sakit langsung mati, ya, malah ada racun-racun yang masuk dan sebagainya, ya. Nah, waktu kurang seminggu baru Tuhan bilang sama Nuh, ya, Nuh, masuk bahtera Nuh. Itu kurang seminggu, ya, masuk sama keluargamu, ya, sama anak mantumu, sama binatang-binatang. Begitu seminggu dia masuk, hujan turun, ya, sepertinya dipepet, ya, imannya diuji, ya, sampai di mana sabarnya, kepercayaannya, tetap percaya walaupun belum ada tanda-tanda, ya. Itu seringkali kita ini ya salah, ya, mengalami kekalahan di situ, ya. Nggak bisa sabar, kurang bisa sabar. Haleluya. Seperti Israel keluar dari Mesir mau ke Kanaan, ya. Kapan ini kita masuk Kanaan? Puter-puter padang gurun 40 tahun, kapan? Ya, bosan makan ini, makan mana terus bosan, minta daging, kasih puyuh, ya.
sampai sebelum dimakan sudah itu dikatakan ulatnya itu keluar di hidung, ya. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ya, mari kita kembali kepada Tuhan, sebab Dialah kekuatan kita, Allah yang kekal, ya. Yesaya 40 ayat yang ke-28 dikatakan, sebab Dia Allah yang kekal. Yang kekal cuma Allah, ya. Manusia hidup pasti akan mati, ya. Orang kaya bisa bangkrut, ya, apalagi zaman-zaman seperti ini, saudaraku, ya. Mungkin saudara mengandalkan orang kaya, oh puji Tuhan aku dapat sumbangan dari orang kaya 1 bulan 10 juta. Begitu dia bangkrut, mandek sumbangannya. Akhirnya apa? Bisa lemah, jadi putus asa, ya, bisa stres. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, ya, Tuhan tidak bisa bangkrut. Yang percaya katakan amin. Ya, usaha pekerjaan yang kita kerjakan itu juga bisa berhenti, bisa bangkrut. Tapi Tuhan kita kekal. Dia raja atas segala raja, ya, Dia Tuhan atas segala Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita andalkan Dia. Haleluya, Dia Allah kuat. Sebab Allah itu roh, ya. Allah itu firman yang hidup, Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24, ya. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu Allah, ya. Haleluya. Firman itu Yesus. Haleluya. Allah itu roh, Yesus itu roh. Haleluya. Firman itu roh yang hidup, roh Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia yang kuat. Haleluya. Jadi hanya satu yang kuat, yaitu Allah sendiri. Juga firman-Nya itu, ya. Allah itu firman. Yohanes 1 ayat 1. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, firman Allah hidup, kuat. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami kelemahan, ya, sumpah, mengalami kebosanan, kejenuhan, ya, dalam hidup ini, ya, mari baca firman Allah. Firman Allah itu hidup. Kita punya hati yang haus rindu akan Tuhan. Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Haleluya. Nanti kalau saat kita membaca firman Allah, itu tahu-tahu bisa ada kekuatan baru, ya, asal dengan kesungguhan, ya. Salah dosa kita buang, kita minta ampun kepada Tuhan, ya. Tuhan, aku perlu kekuatan saat ini Tuhan. Aku mengalami kelemahan, ya, karena rumah tanggaku, karena pekerjaan, keuangan, kesehatan, ya. Perseru sama Tuhan. Saat kita lemah, di situ aku kuat. Itu Rasul Paulus mengatakan seperti itu, ya. Sebab itu Rasul Paulus bisa mengatakan apa? Aku senang dan rela dalam kesulitan, kesukaran, dalam yang tidak enak itu, aku rela dan senang. Kok bisa? Siapa di sini mengalami kesulitan, kekurangan keuangan bisa ngomong aku senang dan rela? Tidak mungkin. Kalau tidak Roh Kudus memenuhi kita tidak mungkin bisa ngomong seperti itu. Kalau firman tidak memenuhi kita tidak bisa bicara seperti Rasul Paulus mengatakan, aku rela dan senang dalam penderitaan, kesulitan, kesukaran, aniaya, ya. Sebab apa dikatakan di situ? Saat aku lemah, di situ aku kuat, ya. Ya, semoga ayat ini, ya, pernah saudara dan saya alami, ya. Saat kita lemah, kita tetap percaya berdoa, tahu-tahu timbul kekuatan. Wis gak nuruti pikiranku yang judek ini, ya. Gak mikirin masalahku yang bulet ini. Aku serahkan semua sama Tuhan. Aku mau maju di dalam Tuhan. Tahu-tahu ada semangat, ya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Tuhan itu baik, Allah yang kuat. Bulu yang patah terkulai tidak dipatahkannya. Sumbu yang sedang berasap tidak dipadamkannya. Itu kita seringkali mengalami seperti itu, ya. Haleluya. Tuhan itu baik. Haleluya. Tuhan ingin kita terus bersemangat, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu saudaraku, ya, seperti pesannya Bu Hendri bolak-balik kalau firman Allah, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab sampai tua, sampai mati baca Alkitab. Ya, haleluya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Itu yang bisa menuntun kita kepada keselamatan. Haleluya. Makan, ya. Artinya makan firman Allah itu apa, saudaraku, ya? Kalau firman Allah itu bilang, ya,
jalan, kamu harus jalan 1 mil ya. Kita jalan 2 mil ya. Aduh, 1 mil harus kabotan tuh kalau 2 mil ya. 1 mil itu kira-kira 1 kilo lebih sedikit ya. 1 kilo jalan 1 kilo wes abot mengkes-mengkes kok belani jalan 2 mil ya. Itu kita lakukan ya. Mengampuni ya. Haleluya. Orang yang membenci kita, yang menyakiti kita, yang merugikan kita ya. Itu artinya makan firman. Tuhan bilang apa? Ampuni, doakan. Kalau kita tidak mau makan, kita lepeh istilahnya, kita buang, ya tidak digubris firman Allah ini. Kok bagus ngampuni orang model kayak ini, betul enggak? Hati sudah kadung loro, dipegeli, disakiti, dirugikan. Kok enak diampuni, kok enak didoakan berkat. Nah ini tidak bisa makan firman ya. Jadi makan firman itu bukan hanya terima janji Tuhan ya, seperti tadi, janji Tuhan menyertaiku selalu, bukan itu tok ya. Kita juga dikaruniakan untuk menderita, makan firman. Filipi 1 ayat 29 ya. Kita diberi karunia juga untuk menderita karena Dia. Ya, jadi jangan menderita karena karpe dewe ya. Jangan kita menjadi susah, menderita karena ulah kita, kebodohan kita. Haleluya. Seperti kita dekat terus sama Tuhan ya. Ya, zaman sekarang ini pencuri macam-macam ya, penipu lewat HP, hati-hati saudaraku. Orang yang cinta uang itu kena HP biasanya ya. Kamu dapat hadiah segini ya. Ke rekening ini ya. Tulis ini petek-petek ini amblas uangnya. Ya. Hati-hati. Jadi kalau sudah dapat tawaran dibuang ya. Bu Henry bolak-balik, Pak, aku mau dapat ini 5 juta, 10 juta, dapat Avanza. Nah, sama istri saya langsung di-del. Ingin ngedabrus ya. Ya. Kalau orang kepingin, wah lumayan ya. Apa bener lagi ya? Coba digiring pergi ke bank ya, pergi ke ATM, suruh metek-metek ini ya. Akhirnya hilang uangnya. Ya. Hilang uangnya ya. Nggak untung jadi buntung ya. Karena cinta uang ya. Merasa kurang puas, ingin terus ya. Haleluya. Mari kita boleh tidak puas itu hanya karena kita tidak puas itu dengan firman. Artinya apa? Kita terus haus akan firman ya. Haleluya. Makan firman terus, makan firman Allah ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang Elia ya. Elia itu bersemangat dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saat dia diancam oleh Isabel mau dibunuh ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Begitu dia mau dibunuh oleh Isabel, semangatnya langsung turun. Dia pergi ke padang gurun sama bujangnya. Kemudian dia bilang apa? Tuhan, wis sampai di sini saja. Aku minta mati. Loh, ini selaku ya. Aku minta mati. Tak kuat. Haleluya. Ya. Tapi Tuhan baik. Tuhan tidak kepingin satu orang pun mati binasa. Tuhan kepingin semua orang itu berbalik, bertobat dan bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 9 dan 18. Tuhan tidak kepingin saudara saya mati imannya, mati jasmaninya ya. Walaupun sudah tua, mungkin sakit-sakitan, tapi kalau Tuhan tahu kita masih bisa dipakai ya, kita masih berguna untuk keluarga ya, tidak dibikin mati sama Tuhan ya. Tuhan kepingin kita bersemangat jadi berkat buat orang lain sampai masa tuamu ya, kita jadi berkat. Jadi Elia di sini saudaraku ya, waktu dihampiri malaikat Allah yang pertama kali didatangi malaikat ya, sama waktu dia tiduran ya, wes gak mungkin gak pelayanan gak macem-macem, geletak sepertinya. Dibilang sama malaikat, Elia, ayo makan minum. Dia tole-tole ya, sama tiduran ini ya, tole-tole. Loh, ada roti. Tekon di roti. Ada minum air ya. Kemudian apa?
Saudara perhatikan ayat itu, Elia di waktu itu yang pertama kali disentuh malaikat itu, dia tidak bangun. Sambil tiduran digerayangi, dia ambil rotinya, dimplok, makan sambil tiduran, minum sambil tiduran. Ya. Habis itu bagaimana? Tidur lagi dia. Tidak bangun. Tapi malaikat ini baik, ya, Tuhan baik. Dibangun nih. Elia, ayo bangun, makan minum lagi. Loh, disediai lagi, sob. Habis itu dia apa? Ayat itu sudah baca. Dia bangun, ya. Dia bangun, dia makan, dia minum, kemudian dia berjalan ke Gunung Horeb, ya, 40 hari, 40 malam sampai di sana. Akhirnya ketemu Tuhan, ya. Jadi saudara, orang bersemangat ini harus tidak dengan tiduran, tapi bangun, makan, minum, bangun, kemudian berjalan sampai bisa 40 hari, 40 malam sampai ke gunung Allah. Itu artinya bertemu dengan Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ya, yang terakhir, mari ya, kita selalu ingat akan Dia, ya. Haleluya. Ingat selalu akan Dia. Ibrani 12 ayat yang ke-3, ya. Ingat Tuhan terus. Ingat apa? Ingat kasih-Nya. Berapa waktu yang lalu kita sudah belajar firman Allah ini, ya, nyanyi ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ya. Ingat kemurahan-Nya, ya. Haleluya. Ibrani 12 ayat yang ke-3. Bukan hanya ingat yang baik-baik saja, tapi ingat juga penghukumannya. Mazmur 105 ayat yang ke-5. Ya, saudara catat. Jadi yang perlu diingat itu bukan enaknya tok, tapi ada peringatan, ada hukuman, itu juga diingat supaya apa? Kita tidak berbuat dosa, ya. Jadi dieling-eling, ya. Itu banyak yang perlu kita ingat. Tuhan itu kaya, Tuhan itu hebat, Tuhan itu kuat, itu perlu diingat. Tapi juga Tuhan itu punya kemurahan, punya kekerasan, ya. Roma 11 ayat 35 kalau nggak salah, nanti saudara cari dia. Roma 11 ayat 35 kalau nggak salah, atau 33. Ya. Perhatikan kemurahan Allah, kebaikannya, perhatikan kekerasannya. Jadi kalau kita macam-macam, wah, dipukul sama Tuhan. Jadi saudaraku, biarlah, ya, kita di akhir zaman ini terus bersemangat. Haleluya. Haleluya. Terus bersemangat seperti Elia, ya, terus bersemangat sampai Elia diangkat naik ke surga dengan kereta berapi dan kuda berapi, ya. Kereta dan kuda berapi. Itu karena apa? Tuhan yang memberi semangat, ya. Haleluya. Kita taat, Tuhan memberi semangat. Kalau tidak taat, ya tidak ada semangat, ya. Biarlah firman Allah jadi berkat buat kita semua pada pagi hari ini. Masuk 2022 ini tetap bersemangat dengan Yesus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami sangat membutuhkan kekuatan daripada Tuhan untuk melewati tahun 2022 ini bersama dengan Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, daging kami tidak berdaya, tapi Roh-Mu yang ada di dalam kami. 1 Yohanes 4 ayat yang 4, Roh-Mu adalah yang lebih besar, dan Roh-Mu memenuhi kehidupan kami, sehingga Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan ada selalu dalam kehidupan kita, dan kita akan diberi kekuatan, kesanggupan untuk berjalan menuju gunung Allah, menuju surga yang mulia. Haleluya. Seperti Elia. Terima kasih Bapa. Dan saat kami bersedia, bersemangat terus di dalam Tuhan, Tuhan akan kirimkan kuda dan kereta yang berapi untuk membawa kami naik, yaitu firman Allah dan Roh Kudus, membawa kami naik sampai ketemu Allah di surga yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing, kembali dalam rumah tangganya, usaha, pekerjaannya, anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Haleluya. Dalam perlindungan penyertaan Tuhan, Engkau cukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau hiburkan yang susah, yang lemah putus asa, beri kekuatan yang baru dengan Roh Kudus dan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami, Engkau jawab, Engkau jamah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, haleluya.
Pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Segala korban dan persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan, Engkau tidak tinggal diam, Engkau akan membalasnya berlipat-lipat kali ganda untuk sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.